Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Materi pembelajaran kita kali ini yaitu adalah mewarisi nilai-nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Dengan pokok bahasan pertama, mengenal dan memahami puisi rakyat. Yang kedua, menyimpulkan isi puisi rakyat. Yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Yang keempat, menyimpulkan puisi rakyat secara lisan dan tertulis. Pengantar. Puisi rakyat merupakan warisan budaya bangsa yang wajib kita pelihara. Puisi rakyat berupa puisi, syair, dan gurindam. Pada kali ini kita akan belajar tentang puisi rakyat yang berupa pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama warisan nenek moyang kita yang kaya muatan nilai moral, agama, dan budi pekerti. 1. Mengenal dan memahami puisi rakyat. Melalui kesusastraan lama, kita dapat memahami nilai-nilai yang ingin diwariskan oleh leluhur kita. Puisi rakyat berupa pantun, syair, dan gurindam, atau puisi rakyat yang berkembang di daerah tertentu. Pada lagu-lagu juga masih ditemukan pantun. Sementara untuk gurindam, syair, dan sastra lama yang lain semakin kurang terdengar di kehidupan sehari-hari. Dalam dunia kesusastraan, kita memiliki warisan turun-temurun berupa cerita rakyat atau puisi rakyat yang tidak diketahui siapa nama pengarangnya. Puisi lama biasanya disampaikan dari mulut ke mulut. Pada puisi lama terlihat kaku karena terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris dalam tiap baris, jumlah baris dalam setiap bait, dan juga pengulangan kata yang biasa awal maupun di akhir saja atau yang dikenal dengan sebutan rima. Pada bagian puisi lama, yang akan kita bahas adalah pantun, syair, dan gurindam. Pantun. Pantun adalah salah satu puisi lama yang berasal dari bahasa Melayu yang dipopulerkan di Indonesia. Pantun terdiri atas 4 larik. Larik pertama dan larik kedua disebut sampiran, dan larik ketiga dan larik keempat disebut isi, dengan sajak AB-AB. Gurindam. Gurindam adalah salah satu jenis puisi lama yang berasal dari negara India. Gurindam terdiri atas 2 bait. Tiap bait terdiri atas 2 baris kalimat dengan rima yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Syair. Syair adalah salah satu puisi lama yang berasal dari Persia. Tiap bait terdiri atas 4 baris yang berakhir bunyi sama. Mendaftar kata berima pada pantun, gurindam, dan syair. Ada berbagai jenis puisi rakyat. 3 yang paling terkenal adalah pantun, syair, dan gurindam. Puisi rakyat yang identik dengan rima akhir-akhir ini masih sering digunakan dalam berbagai keperluan. Berima adalah kata yang memiliki bunyi akhir sama pada gurindam, syair, dan pantun. B. Menemukan kata berima secara utuh. Menemukan kata berima secara utuh adalah persamaan bunyi yang terdapat pada seluruh suku kata
yang terletak di akhir pada suatu larik. Contoh delima, nama buah, berima sama, bersama, yaitu rima secara utuh, yaitu ma. C. Menemukan kata berima akhir sebagian. Kata berima akhir sebagian adalah persamaan bunyi yang terdapat pada suatu larik. Contoh Bogor, longsor, bocor, kotor, dan lain-lain. D. Membandingkan pantun, syair, dan gurindam. Perbedaan dan persamaan dari ketiga puisi rakyat tersebut dari segi tujuan, struktur, isi, dan ciri bahasa. Persamaan. Pantun dan syair biasanya terdiri dari 4 baris, sama-sama terikat oleh rima saja. Tiap baris pantun dan syair terdiri atas 8-12 suku kata. Pantun dan syair adalah puisi lama. Perbedaan. Pantun baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Sedangkan syair, keempat baris adalah arti atau maksud dari isi pengarang. Bahasa pantun boleh bercampur-campur, sedangkan bahasa syair harus sama. Gurindam baris pertama merupakan sebab atau persoalan, sedangkan baris kedua merupakan akibat atau penyelesaian. E. Menyimpulkan isi pantun, syair, dan gurindam. Syair, pantun, dan gurindam memiliki ciri-ciri yang berbeda, tetapi masih terdapat kemiripan dari ketiganya. Pantun 1. Terdiri dari 4 baris. 2. Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. 3. 2 baris pertama disebut sampiran dan 2 baris berikutnya disebut isi. Gurindam 1. Terdiri atas 2 larik. 2. Berima akhir AA. 3. Mengandung petuah atau ajakan. Syair berisi nasihat, bersajak AA. 3. Tiap bait terdiri atas 4 baris. Romawi 2. Menyimpulkan puisi rakyat. Melalui puisi rakyat, kalian akan mengetahui nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Puisi rakyat disampaikan secara turun-temurun dari para leluhur sehingga tidak diketahui pengarangnya. Puisi ini disebarkan melalui dari mulut ke mulut. A. Menyimpulkan pantun. Pantun merupakan salah satu bentuk puisi rakyat yang terdiri dari 4 larik berima silang A, B, AB. Memiliki rima yang indah dan makna yang sangat penting. Perhatikan contoh berikut. Kesimpulannya dalam pantun dapat berupa sebuah pesan. Pesan dari pantun dapat dipahami dari isi pantun. Pesan dalam pantun tersebut yaitu jangan suka berbohong karena berbohong tindakan tidak baik. B. Menyimpulkan isi gurindam. Gurindam juga termasuk puisi rakyat yang terdiri 12 baris kalimat yang memiliki sajak atau rima yang sama. Pada contoh kali ini hanya kita mengambil 2 larik. Gurindam tersebut menjelaskan tentang apabila tidak pandai dalam kehidupan ini akan tersesat atau rugi. C. Menyimpulkan isi syair. Syair merupakan salah satu puisi rakyat yang isinya mengandung perasaan mendalam. Dalam syair, setiap bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata, bersajak AA, dan menggunakan bahasa kias. Nah, kita perhatikan contohnya.
Syair tersebut termasuk syair pendidikan. Syair pendidikan berisi pesan untuk anak atau pelajar mengenai pentingnya mencari ilmu. Pengarang memberikan nasihat agar tidak berhenti belajar dan mencari ilmu. Romawi 3. Menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Puisi rakyat adalah warisan bangsa yang berupa puisi, pantun, dan gurindam yang memiliki nilai moral, agama, dan budi pekerti. Dalam puisi rakyat terdapat kebahasaan yang membangunnya. A. Menelaah ragam pola pengembangan pantun. Pola pengembangan pantun ditelaah dengan cara meneliti jenis kalimat, kata penghubung, jenis kalimat majemuk, jumlah larik, dan sebagainya. Biasanya pantun menggunakan pola ABAB, AAAA, AAA, BB, dan ABBA. Perhatikan contoh beserta struktur dan pengembangannya. Kalau ada gelas yang pecah, jangan disimpan dalam laci. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kita perhatikan, larik pertama dan larik kedua disebut sampiran. Larik ketiga dan keempat disebut isi. Dua larik pertama berisi pengantar yang kemudian masuk pada isi pada larik ketiga dan keempat. Dilihat dari jenis yang digunakan, pantun larik 1 dan 2 merupakan kalimat penjelas, sedangkan larik 3 dan 4 merupakan kalimat majemuk. Menelaah struktur dan kebahasaan syair. Bacalah penggalan syair berikut. Syair tersebut larik pertama menggunakan kalimat sapaan, yaitu kata wahai. Larik 3 dan 4 menggunakan kalimat perintah. Pilihan kata yang digunakan yaitu makna simbolik dan ungkapan. C. Menelaah struktur dan bahasa gurindam. Bacalah penggalan gurindam berikut. Telaah struktur dan kebahasaan gurindam. Struktur dalam gurindam tersebut yaitu memiliki dua larik yang saling berkaitan. Larik 1 merupakan sebab terjadinya suatu keadaan, sedangkan larik 2 merupakan akibat suatu kejadian. Dilihat dari jenis kalimatnya, gurindam tersebut menggunakan kalimat sebab akibat. Pada pokok bahasan Romawi 4, menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tertulis. Menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulisan dapat dilakukan apabila kalian mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan. Berikut penjelasan tentang menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulisan. A. Menulis pantun dengan berbagai konteks. Sebelum menulis puisi rakyat, perhatikan langkah-langkah menulis pantun berikut. Langkah-langkah menulis pantun. Menentukan ide yang akan disampaikan. Menata ide menjadi dua larik. Membuat larik sampiran. Menata kembali kalimat atau larik dengan rima dari kosakata yang bermakna sama. Menata pantun secara logis. B. Berunjuk kerja dengan puisi rakyat. Menunjukkan sebuah karya dengan puisi rakyat dengan cara bermusikalisasi dengan syair dan gurindam. Musikalisasi syair dan gurindam merupakan cara mengubah syair dan gurindam ke dalam bentuk musik, atau dengan kata lain musikalisasi syair dan gurindam adalah melakukan syair dan gurindam. Berbalas pantun. Berbalas pantun merupakan kegiatan membacakan pantun secara bergantian atau berpasangan. Jika salah seorang membacakan pantun, maka akan dijawab oleh yang lain.
Balasan atau jawaban itu juga berupa pantun. Pantun dibacakan dengan menggunakan irama seperti halnya puisi. Nah, demikian pokok pembicaraan kita mengenai mewariskan nilai-nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih.